Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, kami dari tim KIRMIPA SMA Yadika 5 Jakarta Barat. Dengan saya Wilson Aditya sebagai ketua. Saya Jonathan Andreas sebagai anggota. Saya Silja Azura sebagai anggota. Kami akan mempresentasikan penelitian kami yang berjudul Rancang Bangun Alat Penyiram Tanaman Otomatis berbasis Arduino menggunakan Soil Moisture Sensor FC28. Pandemi COVID-19 sangat berdampak pada perekonomian dan sosial manusia. Banyaknya waktu luang selama pandemi membuat manusia mencari aktivitas apa yang bisa dilakukan agar tidak jenuh. Berkebun adalah salah satu aktivitas yang bisa dilakukan saat pandemi. Untuk bisa berkebun, kita harus melakukan perawatan pada tanaman. Salah satu perawatan yang bisa dilakukan adalah menyiram tanaman. Penyiraman secara manual masih menjadi pilihan utama, walaupun begitu, penyiraman secara manual memiliki beberapa kekurangan. Tidak mengetahui kelembapan dan takaran air yang dibutuhkan tanaman. Namun dengan adanya perkembangan teknologi membuat aktivitas manusia menjadi mudah. Salah satu teknologi yang dapat digunakan adalah robot. Robot memiliki sensor yang berfungsi sebagai komponen yang membuat robot bisa merespon lingkungan sekitarnya. Rancangan alat penyiram tanaman otomatis ini menggunakan salah satu sensor, yaitu Soil Moisture Sensor. Sensor ini digunakan untuk mengetahui kondisi kelembapan tanah pada tanaman. Jika sensor tersebut mendeteksi keadaan tanah kering, maka secara otomatis pompa air akan menyala dan menyiram tanaman. Sebaliknya, jika sensor tersebut mendeteksi keadaan tanah basah, maka secara otomatis pompa air akan mati. Alat penyiram tanaman otomatis ini memanfaatkan Arduino yang merupakan microcontroller atau pengendali mikro papan tunggal atau single board yang bersifat sumber terbuka dan menjadi salah satu open source hardware paling populer. Dengan ini kami mengambil judul penelitian Rancang Bangun Alat Penyiram Tanaman Otomatis berbasis Arduino menggunakan Soil Moisture Sensor FC28. Diantaranya adalah pertama, bagaimana cara merancang dan membuat air penyiram tanaman otomatis berbasis Arduino menggunakan Soil Moisture Sensor FC28. Lalu kedua, apa keunggulan dari alat penyiram tanaman otomatis berbasis Arduino menggunakan Soil Moisture Sensor FC28. Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah merancang, membuat, dan menguji alat penyiram tanaman otomatis berbasis Arduino menggunakan Soil Moisture Sensor FC28. Manfaat penelitian ini antara lain adalah pertama, diharapkan bagi peserta didik untuk dapat melakukan juga pembuatan alat penyiram tanaman otomatis berbasis Arduino menggunakan Soil Moisture Sensor FC28. Lalu yang kedua, agar dapat menjadi pilihan alat yang efektif dan efisien untuk merawat tanaman bagi kalangan masyarakat. Dan yang terakhir, diharapkan dapat menambah data dan referensi tentang pembuatan alat penyiram tanaman otomatis berbasis Arduino menggunakan Soil Moisture Sensor FC28 bagi institusi. Kemudian, alur prosedur penelitian rancang bangun alat penyiram tanaman otomatis berbasis Arduino menggunakan Soil Moisture Sensor FC28 adalah perencanaan atau menggambar desain prototipe otomatis dan mengukur letak device yang akan ditempatkan di project board, lalu memilih sensor yang akan digunakan. Setelah itu, menganalisis jenis Soil Moisture Sensor FC28 untuk membuat alat penyiram tanaman otomatis dan menganalisis pompa air mini yang digunakan agar sesuai dengan relay dan microcontroller Arduino Uno yang telah diprogram. Lalu menggambar desain prototipe alat penyiram tanaman otomatis. Tahap ini dilakukan dengan menyusun pot tanaman yang kemudian menjadi objek penelitian. Kemudian menyusun kode program dan membuat jadwal waktu untuk memonitoring tanaman. Kemudian ada testing. Di sini kami harus menjalankan prototipe alat penyiram tanaman otomatis untuk memastikan apakah sudah sesuai dengan rancangan yang telah direncanakan. Dan setelah dilakukan pengujian, alat diimplementasikan pada sebuah tanaman yang akan ditanam dan dibiarkan beberapa hari. Alat penyiram tanaman otomatis dibiarkan menancap pada pot tanaman tersebut. Yang terakhir adalah melakukan perawatan alat secara berkala. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan karya tulis ini meliputi 3 hal, antara lain 1. Observasi. Observasi adalah dengan cara meninjau secara langsung tempat yang akan dirancang untuk alat penyiram tanaman otomatis berbasis Arduino Uno menggunakan Soil Moisture Sensor FC28. 2. Wawancara. Dilakukan dengan cara mewawancarai narasumber untuk mendapatkan berbagai informasi dan analisa yang nantinya akan dijadikan acuan dalam pembuatan produk. Yang ketiga, studi literatur dengan cara mencari bahan referensi yang berhubungan dengan rancang bangun alat penyiram tanaman otomatis berbasis Arduino menggunakan Soil Moisture Sensor
yang dikumpulkan dari jurnal, buku, atau internet. Selanjutnya saya akan menjelaskan alat-alat yang terdapat pada penyiram tanaman otomatis. Yang pertama ada microcontroller. Microcontroller adalah sebuah komputer kecil special purpose computers di dalam satu IC yang berisi CPU, memori timer, saluran komunikasi serial, paralel, port input output, dan ADC. Microcontroller digunakan untuk suatu tugas dan menjalankan suatu program. Arduino Uno. Arduino Uno adalah sebuah board microcontroller yang berbasis Atmega 328. Arduino Uno memiliki 14 pin input atau output yang mana 6 pin dapat digunakan sebagai output PWM, 6 analog input sebagai kristal osilator 16 MHz, koneksi USB, jack power, kepala isi SP, dan tombol reset. Soil Moisture Sensor FC28. Soil Moisture Sensor FC28 adalah sensor kelembapan yang dapat mendeteksi kelembapan dalam tanah. Sensor ini sangat sederhana, tetapi ideal untuk memantau tingkat air pada tanaman. Sensor ini terdiri dari 2 probe untuk melewatkan arus melalui tanah, kemudian membaca resistansinya untuk mendapatkan nilai tingkat kelembapan. Selanjutnya ada relay. Relay adalah suatu alat yang bekerja berdasarkan elektromagnetik untuk menggerakkan sejumlah kontaktor yang tersusun dengan memanfaatkan tenaga listrik sebagai sumber utamanya. Salah satu fungsi relay adalah sebagai melindungi komponen lainnya dari kelebihan tegangan atau korsleting. Selanjutnya ada LCD. LCD atau Liquid Crystal Display adalah suatu jenis media tampil yang menggunakan kristal cair sebagai penampil utama. Pada modul LCD juga terdapat microcontroller yang berfungsi sebagai pengendali tampilan karakter LCD. Selanjutnya ada pompa air mini. Pompa air mini merupakan pompa yang berukuran kecil yang dapat mengeluarkan tekanan air, dan dalam prototipe penyiraman tanaman otomatis ini, pompa air digunakan untuk siklus penyiram tanaman agar selalu mendapatkan air nutrisi sehingga memberikan limpahan oksigen kepada akar tanaman supaya baik untuk pertumbuhan tanaman. Selanjutnya ada project board. Project board adalah sebuah alat bantu untuk membuat sebuah prototipe dengan menghubungkan komponen menjadi suatu rangkaian tertentu tanpa proses. Selanjutnya ada kabel jumper. Kabel jumper merupakan kabel elektrik yang berfungsi untuk menghubungkan antar komponen yang ada di project board tanpa harus melakukan penyolderan.
Pengujian sistem terdiri dari dua pengujian, pengujian input dan pengujian output. Pengujian input terdiri dari pembacaan kondisi kelembapan tanah menggunakan soil moisture sensor, kemudian pembacaan tegangan pada start alat menggunakan adaptor, dan pengujian relay menggunakan relay. Untuk pengujian output ada pembacaan hasil pengukuran kondisi kelembapan tanah menggunakan LCD, dan pengujian air pada alat penyiram tanaman otomatis menggunakan pompa air mini. Berdasarkan hasil penelitian yang telah kami lakukan, maka dapat diambil kesimpulannya. Antara lain ialah pertama, dihasilkannya sebuah alat penyiram tanaman otomatis berbasis Arduino menggunakan soil moisture sensor FC28 yang berfungsi dengan baik. Kedua, adanya keunggulan dari alat penyiram tanaman otomatis berbasis Arduino menggunakan soil moisture sensor FC28 yaitu dapat mendeteksi kelembapan tanah sehingga tidak perlu dicek setiap hari oleh pemilik tanaman. Atau jika hujan, maka alat akan otomatis tidak bekerja karena kondisi tanah yang basah. Demikian hasil penelitian yang sudah kami lakukan. Selebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak lupa juga kami ucapkan selamat ulang tahun Yadika dan Pamor yang ke-47. Jaya, jaya, jaya!